Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 tingkat SMK. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, supaya apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Langsung saja ya. Jadi ketika buku rutannya di kelas, ternyata masih banyak anak yang masih belum hafal atau lupa urutan dari rukun iman. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru sampaikan dulu urutan rukun iman dari 1 sampai 6 ya. Yang pertama, beriman kepada Allah. Jelas ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, iman kepada malaikat sebagai bala tentaranya Allah. Lalu yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah yang kita bahas hari ini. Lalu yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Lalu yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Bu Guru harap kalian tidak lupa lagi atau tidak terbolak-balik lagi ketika ditanya mengenai urutan rukun iman dari 1 sampai 6. Oke, kita masuk ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya. Iman kepada kitab-kitab Allah, kita lihat dulu pengertian dari kitab. Kitab adalah buku, secara bahasa buku atau surat kiriman. Kalau Bu Guru membahasakan adalah kitab itu wahyu yang dibukukan. Wahyu itu apa? Wahyu itu adalah firman atau kata-kata Allah. Nah, kita berarti wahyu, firman kata-kata Allah yang dibukukan. Jadi wahyunya Allah disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada para rasul, kemudian dijadikan sebagai pedoman, dibukukan, itu namanya kitab. Nah, iman artinya apa? Iman itu artinya percaya, meyakini dengan sepenuh hati. Nah, disinilah letaknya iman itu sangat penting sekali. Jadi kita disebut sebagai seorang mukmin jika kita mengimani rukun iman dari 1 sampai 6. Misalnya gini, iman kepada Allah, kita kan nggak tahu wujudnya Allah ya, kita nggak tahu rupanya Allah itu seperti apa. Nah, disinilah letaknya iman. Diperlukan adanya iman bahwa mempercayai sepenuh hati bahwa Allah itu memang ada, begitu. Lalu yang kedua, misalnya iman kepada malaikat. Malaikat kan tidak terlihat ya, makhluk gaib kan. Karena kita tidak bisa melihat malaikat, kita harus percaya. Disinilah letaknya iman, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Lalu yang akan kita bahas ini iman kepada kitab. Walaupun kita sudah lihat wujudnya Al-Quran, tapi untuk kitab-kitab yang lain, kitab Taurat, Zabur, Injil, kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah tahu isinya apa. Nah, disinilah diperlukan adanya iman atau percaya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Gitu. Terus untuk selanjutnya iman kepada Rasul juga sama. Kita nggak menangi Rasul tuh, bahkan Nabi Muhammad saja kita nggak tahu wajahnya itu seperti apa. Nah, disinilah letaknya iman. Begitu juga dengan hari akhir, bahwa kita harus mempercayai bahwa nanti akan terjadi hari kiamat. Padahal hari kiamat itu kan belum terjadi ya, tapi disinilah letaknya iman. Begitu juga dengan qada dan qadar. Jadi kalau kita mempercayai adanya qada dan qadar, jadi kita tidak mudah mengeluh, lalu kemudian mudah untuk bersyukur, begitu ya. Kita lanjut. Oke, kita bahas tentang kitab dan suhuf. Jadi ada kitab, ada suhuf ya. Jadi perbedaannya itu apa? Kalau kitab tadi yang Bu Guru sampaikan adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi seperti yang tadi Bu Guru sampaikan, wahyu kitab itu adalah wahyu Allah yang dibukukan. Jadi kalau suhuf itu tidak dibukukan, masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah.
walaupun antara kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah. Perbedaannya apa tadi? Perbedaannya tadi adalah kalau kitab itu dibukukan, kalau suhuf tidak dibukukan karena masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Karena kitab itu lebih banyak ya, otomatis lebih lengkap isinya dibanding suhuf. Nah, kitab-kitab yang wajib kita imani itu apa saja? Ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang selalu kita baca setiap hari diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, suhuf atau nama lainnya sohifah ini juga diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Hukumnya beriman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Adalah fardhu ain atau wajib. Jadi kalau kita hanya mengimani Al-Quran saja tapi tidak mengimani Taurat, Zabur, Injil, ya berarti kita tidak disebut sebagai seorang mukmin. Suhufnya Allah untuk Nabi siapa saja? Kalau tadi kan Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud. Nah, sekarang suhuf untuk Nabi Idris. Nabi Idris menerima berapa? Menerima sebanyak 30 suhuf. Nabi Sis menerima sebanyak 50 suhuf. Mungkin kalian agak sedikit bingung Nabi Sis ya, karena mungkin tidak termasuk yang Rasul Nabi atau Rasul yang wajib kita imani di 25 Nabi dan Rasul itu. Padahal kalau kita tahu jumlah Nabi itu ada 124.000 ya, sedangkan 313 diantaranya menjadi Rasul. Nah, yang wajib kita ketahui hanya 25, sedangkan Nabi Sis ini tidak wajib diketahui, jadi mungkin masih asing di telinga kalian. Terus selanjutnya Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Nah, istimewanya Nabi Musa itu mendapat kitab Taurat iya, mendapat suhuf juga iya. Jadi hanya Nabi Musa yang mendapat dua-duanya. Jadi kalau kalian tahu di surat Al-A'la ya, surat Sabihis itu di akhir ayat ada berbunyi inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi yang disebutkan adalah suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Lalu fungsi diturunkannya kitab itu apa? Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Jadi fungsinya kitab adalah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaan Allah untuk menuju jalan keselamatan dan mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, jalan yang lurus. Inilah salah satu fungsi diturunkannya kitab. Jadi kitab yang wajib kita ketahui ada 4 ya, yang wajib kita imani. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, untuk periodisasinya kitab Taurat diturunkan abad ke-12 sebelum Masehi, kalau Zabur 10 Masehi, kalau Injil itu sudah masuk ke Masehi ya, karena Injil itu diturunkan untuk Nabi Isa dan Masehi itu dimulai dari masanya Nabi Isa. Jadi Injil diturunkan pada abad 1 Masehi, bukan sebelum Masehi. Lalu Al-Quran diturunkan pada abad 7 Masehi. Jadi memang selisih waktu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu adalah 6 abad, sekitar kurang lebih 6 abad. Nah, Taurat itu isinya apa ya? Kita lihat di sini. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai yang menjadi pedoman atau petunjuk bagi Bani Israel yang berbahasa Ibrani. Jadi memang karena Bani Israel itu nabi yang diturunkan untuk Bani Israel itu memang banyak ya. Dari Yusuf, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad sampai Isa. Jadi memang khusus diutus untuk Bani Israel begitu. Oke, walaupun Al-Quran itu kitab yang terakhir ya, tapi Al-Quran itu mencakup semua kitab yang terdahulu. Misalnya kitab Taurat itu dijelaskan di surat Al-Isra ayat 2 sama Al-Maidah ayat 44. Yang artinya dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Lalu yang surat Al-Maidah ayat 44, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya.
Lalu ini ada penjelasan lain di surat Al-Mu'minun ayat 49. Terus apa saja sih kandungan kitab Taurat ya? Sebenarnya hampir sama dengan Al-Quran, cuma tidak sedetail, selengkap Al-Quran. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah ya. Terus menyebut nama Allah dengan hormat, mensucikan hari Sabtu, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan berdusta, larangan keinginan untuk berbuat cabul, larangan mengambil hak orang lain. Sebenarnya hampir sama ya dengan yang ada di Al-Quran, cuma sekali lagi Al-Quran itu lebih lengkap ya tadi ya. Menghormati ibu bapak, membunuh, jangan bercabul, dan mencuri, berdusta. Oke, untuk Zabur ya, langsung saja. Zabur itu isinya apa? Isinya yang pertama, nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, terus nyanyian untuk raja. Ini disebutkan di surat Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Ini ya isinya dari kitab Zabur. Nih. Lalu yang ketiga Injil ya. Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa di Yerusalem. Nabi Isa juga ditunjuk untuk Bani Israel ya. Untuk surat Injil disebutkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 30. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi memang ini adalah perbedaan yang dasar ya antara kita umat Islam dengan umat Kristiani, bahwa di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Isa itu adalah nabi. Mungkin kalau di umat Kristiani mereka menganggapnya adalah Tuhan ya. Terus secara umum kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, karena memang kitab Taurat itu dulunya sebelum kitab Injil, terus menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, karena memang tadi Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, sedangkan Nabi Isa juga diutus untuk Bani Israel. Terus menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa. Jadi memang di kitab Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa itu memang disebutkan bahwa akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad. Jadi memang ini sudah ada ya di kitab Injil, bahkan di kitab Taurat pun juga sudah ada. Namun perlu diketahui kitab Injil yang sekarang itu berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa yang dulu. Jadi kalau dulu Injilnya karena wahyunya itu dari Allah, maka agamanya itu agama Samawi. Tapi untuk yang sekarang karena memang Injilnya sudah berbeda, maka bukan lagi agama Samawi ya. Untuk Injil yang sekarang itu disusun oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Dan namanya itu disesuaikan dengan nama penyusunnya. Ya. Lalu untuk Al-Quran, kitab-kitab turunannya kita, ini secara definisi adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah.
dengan berbahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup, dan membacanya merupakan ibadah. Jadi satu huruf yang kita baca sama dengan 10 kebaikan ya. Kenapa di sini disebutkan di Mekah dan Madinah? Karena ayatnya itu turun di kota Mekah yang disebut dengan ayat Makkiyah, dan yang turun di Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Ya, disebutkan di surat Al-Maidah ayat 48, juga di surat Ali Imran ayat 3. Proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad seperti yang kita ketahui melalui sejarah. Yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, malaikat menampakkan diri berubah wujud sebagai sosok laki-laki, terus mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Lalu yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam wujud yang asli dalam wujud malaikat. Terus manfaat diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, agar Al-Quran itu mudah dimengerti dan dilaksanakan. Terus yang kedua, turunnya Al-Quran itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi nanti terjadi peristiwa apa, terus kemudian turun ayatnya untuk menjelaskan peristiwa tersebut, terus memudahkan untuk diingat dan dihafal ya. Terus di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Nah, fungsinya apa Al-Quran? Yang pertama sebagai pedoman hidup, terus rahmat bagi seluruh alam, sebagai cahaya petunjuk, sebagai peringatan, sebagai penerangan dan pembeda, dan sebagai pelajaran, sumber ilmu, sumber hukum, obat penyakit jiwa atau asyifa, terus pemberi kabar gembira, terus pedoman melakukan pencatatan. Isi kandungan Al-Qurannya dari segi kualitas ada akidah, ada akhlak, ada ibadah ya, itu syariat, terus kemudian ada muamalah. Di muamalah saja dibagi menjadi munakahat tentang pernikahan, terus faraid tentang ilmu waris ya, jinayat tentang membunuh ya, terus hudud, jual beli, khilafah atau kepemimpinan, terus makanan, halal haram, terus penyembelihan, qadiyah, jihad dan dualiyah. Terus dari segi kuantitas ada berapa? Ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.236 ayat. Bahkan ada yang mengatakan 6.666 ayat ya. Kita berarti mengajarkan kepercayaan tadi yang kita sedang bahas ini, iman kepada rukun iman 1-6 ya. Kalau ibadah berarti mengajarkan tentang cara-cara beribadah kepada Allah. Terus muamalah berarti mengajarkan hubungan antara sesama manusia, misalnya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, terus dalam kehidupan sehari-hari. Terus akhlak karimah berarti budi pekerti ya. Terus tarikh di Al-Quran juga ada sejarah, ada sejarahnya Nabi Muhammad, sejarahnya Nabi Isa, bahkan sejarahnya Ashabul Kahfi juga ada. Syariat mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan, misalnya tentang tadi makanan halal yang haram, terus ilmu waris, pembunuhan dan lain-lain. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang kita kenal dengan Nuzulul Quran ya, terus diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, jadi jangan sampai terbolak-balik angkanya.
Wahyu yang diturunkan pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu kemudian membacanya bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Ingat, satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Oke, cukup sampai di sini ya. Oke, mungkin itu materi yang Bu Guru sampaikan untuk materi hari ini mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Minggu depan kita akan belajar mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sekian dari Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.